Ya, bersama kami di Project Gen kembali lagi dalam podcast kita. Hari ini hostnya ada dua, ada sama KTO, kemarin Narsum, sekarang Langsung tutup karena hostnya OTW bandara jadi nggak nyampe-nyampe. Jadi narasumber kita nih mahal banget ini. Berapa harga Pak? Biasa Selamat datang. tarif Batam itu 5 juta per Pastor Jacob. menit. Pastor Jacob. Ya. Welcome Pastor Jacob. Thank you, thank you. Yes. Terima kasih sudah mengundang Jadi gereja mana? Gereja Yesus Kristus. Oh, yes. Salah pertanyaan. Belum ya, cepet kali ke intinya. Mau di-cut? Oke. Tadi itu cuman buat kita ketawa-ketawa saja. Tadi tegang kali. Dia adalah bagian dari Gereja Universal Bumi Batam Indah ya. Diarahin terus. Oke, sekarang kita mau bicara tentang sudut pelayanan. Tadi ada pertanyaan, kenapa nggak sudut pandang pelayanan? Saya kepikiran dalam perjalanan bahwa kalau sudut pandang itu bisa juga orangnya tidak pelayanan, cuman punya pandangan. Tapi kalau sudut pelayanan pastinya orang tersebut pelaku ya Pak. Pelaku. Oke. Kita di Project Gen ya, saya sendiri Samuel, ada KTO. Ya, ini home-nya KTO. Kita ada di tempat ini. Mungkin next kita ada di Pak Fris, Yes, di betul. Pak Jack. Bentar lagi apa? Ji ya? Bentar lagi akan masuk ya. Tahun baru Imlek. Oke, jadi pertanyaan yang paling pertama dari saya yaitu apa itu pelayanan menurut Pak Jack? Apa itu? Pelayanan. Apa itu pelayanan Iya. menurutku? Iya. Ya kita konteksnya bukan restoran ya, tapi lebih ke gereja. It's just simple, membuat hidup orang menjadi lebih baik. Itu ya. Ya, menambahkan nilai ke hidup orang. Pak, pelayanan itu apakah itu sebuah tugas kita atau bagaimana? Orang Kristen haruskah pelayanan gitu? Tugas itu kan kalau dipahami sebagai tugas, definisinya ada yang pada akhirnya ingin melakukan, ada yang tidak kalau tugas. Tapi kalau itu bicara soal itu melekat pada hidup kita, ya bukan lagi tugas, itu our life gitu. Oke. Kehidupan kita ya. Oke, Pak Jack udah berapa lama pelayanan? Maybe belasan tahun. Belasan tahun. Dimulai dari kota mana? Kota mana? Jadi gini, awalnya di Kupang dulu. Setelah selesai di panti asuhan, terus sempat jadi pengurus panti asuhan. Pernah hidup di pantai. Pernah hidup di panti asuhan. Dan sempat jadi pengurus panti asuhan. Itu usia 19-20. Setelah itu kemudian selesai dari panti asuhan, sempat merantau ke Kalimantan, tapi di sana pun terlibat dalam pelayanan. Kadang sebagai WL, kadang sebagai main musik, kadang diminta sharing kayak gitu. Di gereja Baitani. Oh, Baitani. Baitani. Iya. Saya nggak tahu di Batam ada nggak tuh? Ada. Biar di sensor gitu. Nggak apa-apa. Kita masih apa? Nggak masalah. Aman. Iya, aman. Di gereja Tuhan, masih gereja Gereja Tuhan. Tuhan. Puji Cana Tuhan, besar. puji Tuhan. Ya serius. Nah, setelah dari Kalimantan, kemudian kembali ke Kupang, bantu mama kan sakit ya. Setelah itu mama setelah meninggal dimakamkan, dan habis itu masih juga pelayanan. Kadang nggak di mimbar, cuman membantu gereja yang lagi sedang pembangunan. Hari itu memang budget gereja untuk bayar tukang terbatas. Iya. Karena saya sedikit punya pengalaman di Nukang ya, jadi saya bilang sama gembala, saya bilang udah Pak, kita berdua aja bangunin fondasi sampai beberapa. Wah. Bisa itu. Habis itu ke Bandung ya, kan tadi ditanya kota ya. Dari Kota, Kupang ke Bandung, mulai sekolah. Tapi fokusnya karena sekolah jadi lebih banyak pelayanan di musik, di
gereja setiap minggu. Oh gitu. Baru dari Bandung terjun ke Batam 2018 pertengahan. Kira-kira. Pertengahan di Batam ya. Memang dasar sebuah pelayanan itu dari keluarga atau memang ajakan teman atau memang terpanggil sendiri atau gereja yang manggil atau bagaimana? Saya mungkin lebih kepada faktor lingkungan ya. Oh, karena waktu itu di panti gitu ya atau gimana? Ya, itu salah satunya. Jadi faktor lingkungan itu memang mempengaruhi. Kayak kita tertanam dalam komunitas, lama-lama kan ketransfer tuh. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya lingkungan, lebih ke lingkungan. Ditambah sama satu, doa bapakku. Oh. Itu sebelum masuk panti itu, kalau kadang itu bangun pagi jam 3 subuh, dia udah doa tuh. Iya ya. Kadang saya pikir, kenapa doanya harus yang itu ya? Tuhan, biar anak harus jadi pendeta. Oh. Kok bingung juga, itu doanya seperti itu. Nah, semenjak dia doa begitu, entah kenapa dulu itu ya, ada hamba Tuhan, dia dari rumah dia mau pergi di tempat pelayanan dia, semacam ibarat tengah minggu gitu, tapi selalu lewat depan rumah. Entah apa yang mendorong saya, antara sadar dan tidak sadar, saya udah ikut di belakang dia tuh, ikut dia kayak. Oh gitu. Nggak dipanggil-panggil gitu? Ya, cuma udah ikut aja gitu. Jadi kayak dunia gereja, dunia pelayanan itu kita dari kecil tuh udah. Dan dari SD kelas 1 tuh, dia udah mulai ngerasain kayak gitu. Oh. Apakah itu karena jawaban doa bapak saya? Sampai hari ini ya. Nanti sampai surga kita tanya Tuhan lah. Wow, ya. Yang member-member surga jangan lupa. Gitu sih omset. Ya, sebenarnya panjang ya Pak Jack. Kita karena waktu terbatas mungkin lebih gali part 2-nya nanti. Oh, Siap. sudah. Oke ya. Ada part 2 sekarang ya. Jadi gini Pak Jack, tadi bahwa itu lingkungan lah ya. Yes. Poinnya adalah lingkungan sehingga bisa pelayanan. Ya. Hari-hari ini yang kita lihat bahwa kita agak meloncat-loncat bahwa pertanyaannya hari-hari ini pelayanan itu cukup cukup pas nggak waktunya untuk zaman sekarang ya. Kadang-kadang kalau pelayanan ini saya lihat kan, oh ini gereja pelayanan anak-anak, kadang dia pelayanan, kadang enggak. Kalau mungkin dulu-dulu mungkin kalau pelayanan boleh pelayanan sampai Senin sampai Minggu pelayanan gitu. Kalau sekarang tuh kadang-kadang susah gitu. Jadi menurut Pak Jack, apakah pelayanan itu hanya di gereja saja, dalam ruang lingkup gereja, atau bisa di luar, atau pelayanan itu untuk saat ini nggak terlalu penting gitu. Gimana? Ya, oke. Jadi satu gini, kenapa orang jadi antara melayani mau dan tidak mau? Itu satu gini, kembali lagi kepada jawaban saya awal, bahwa ketika kita mulai sadar bahwa pelayanan itu adalah tentang hidup kita, our life, memberi hidup buat orang, sebenarnya bukan lagi kepada mau dan tidak mau sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita nggak punya stok pemahaman semacam itu, ya pelayanan pada akhirnya sesuai mood aja. Kalau lagi pengen, kalau lagi nggak pengen, kayak gitu. Iya. Tapi kalau itu kemudian udah bagian dari hidup kita, kan bukan soal mood nih, soal masalah sesuatu yang memang harus dilakukan, tidak ada tawar menawar soal itu seperti itu, kayak gitu. Dan itu yang kemudian bikin orang bukan lagi ngelihat amplop, bukan lagi melihat ukuran gedung siapa yang mengundang kita, besar kecil, benar. bukan lagi ke situ, lebih kepada bagaimana kapan nih gue mau melayani lagi kayak gitu. Lebih, itu karena sesuatu drive-nya dari dalam, itu yang perlu diingat. Itu yang pertama. Yang kedua tuh pelayanan itu sih sebenarnya cakupannya luas, nggak harus di gereja aja, nggak cuma di mimbar, nggak cuma kayak tadi saya bilang kan, bagi catatan tuh ya. Iya, nggak harus di mimbar kayak tadi kan, ketika saya balik ke Kupang nggak harus di mimbar, nggak harus WL, tapi kan bisa lihat pendeta, Pak, apa yang bisa kita bantu. Nukang tadi Nukang ya, bagian dari pelayanan. Oke, siap. Kan lebih kepada tadi saya bilang menambahkan nilai atau memberi keuntungan buat orang sih, sedikit lebih jauh. Oke, menarik sih. Mungkin katanya ada pertanyaan buat narasumber kita, Pak Jack, yang lebih dalam, lebih menjatuhkan, boleh juga. Saya sebenarnya ingin menjatuhkan hostnya sebenarnya. Saya menjatuhkan hostnya. Kalau enggak, dari tadi kan Bang Jacob ya. Iya. Biar merasa tidak sendiri nih. Iya. Ini baru betul. Gimana kalau Bang Sep Wih, mau?
Salaman dulu kita nih. Host ditanya. Iya, host harus kasih pendapat. Iya, boleh. Tuan rumah itu kan harus. Siap. Kalau menurut host nih, Heeh. gimana tuh tentang kata melayani orang lain yang dikaitkan dengan sebagai tenaga pendidik sekarang? Oh ya, Bapak kan guru ya. Iya, Bapak iya. tidak juga guru. Betul guru kan? Guru agama. Masa kiai atau? Guru agama Kristen. Guru agama Kristen. Ya, PAK. Apa itu? Peak. PHK. Itu PE. Nah, ini untuk bisa memperkaya Ya. perspektif bersama nih. Yes. Obrolan kita ini Iya, kan betul. Pertanyaannya melayani melayani sebagai guru ya dunia pendidikan. dunia sudut pelayanan dalam Sebagai guru, sebagai guru. Oke. as a teacher. Sebenarnya saudara yang menonton, saya secara tidak langsung punya jemaat sekitar 800 jemaat. Sekolah itu kan. Di sekolah itu. Dan orang merasa bahwa jadi guru itu cuman ngajar lalu pulang. Aduh, itu salah betul ya. Salah benar. Jadi kalau waktu ngajar di sekolah itu, wah, saya bahwa pendeta bisa juga kalau bisa ngajar di sekolah itu luar biasa. Karena kita berbagai orang berkumpul dalam satu sekolah dan bukan hanya berbagai orang, berbagai denominasi gereja. Ada di situ. Doktrinnya yang cukup Beda. bervariatif, saudara. Jadi kita sebagai guru agama Kristen, ini sebagai catatan ini, sebagai guru-guru agama Kristen tidak boleh membawa doktrin gerejanya masuk ke dunia pendidikan. Oke. Iya, banyak sekali kan. Sorry, potong. Bagaimana mengajar mereka tanpa doktrin? Nah, itu tuh. Gimana tuh? Iya, kan kita kembalinya doktrinnya gini, doktrinnya tetap Alkitabiah. Iya. Maksudnya kita kan ada modul. Kita nggak usah lari dari modul. Oh, jadi gitu. di sekolah Iya, sudah modul. kan kadang-kadang gini nih, modul kita ini nggak tentang eskatologi, tapi gurunya bicara eskatologi, itu kan cukup. Jadi gimana aja? Gua bertobatlah besok mati. Iya, masuk masuk neraka. neraka. itu berat. Ya, kok jadi saya yang ditanya? Oh, ada kayak gitu ya? Oh iya, ada. Saya tidak perlu sebut orangnya, Oke. walaupun tahu. Oke. Iya, maksudnya jangan sampai di dunia pendidikan itu disalahgunakan untuk kita doktrin tertentu. Jangan. Jadi gini, bagi guru-guru ya, saya katakan guru-guru, nggak hanya pendidikan agama Kristen, kita sedang melayani di sana. Dan itu jemaat yang cukup banyak. Ya pernah khotbah ya, juga di SMA 5. KTO pernah khotbah sekian 800 orang beserta guru ada 11. Wah, cukup kita khotbah dengan tema yang apa aja mungkin nggak semua, mungkin ada yang kayak gini, ada yang tidur, ada yang apa dan sebagainya. Itu yang tidur doktrin apa? Itu biasanya kaki Tuhan. Itu perlu dibahas tuh. Oke. Ini sebelum kemana-mana nih ya, biar nggak tegang banget. aku jadi pertanyaan. Kembalilah ke narsumnya. Nah, aku balik nih. Iya. Kan tadi kita udah berbagi perspektif. Yang tidur doktrin apa itu? Tadi guru sebagai guru sudah ngomong dunia pendidikan. Nah, gimana menurut Bang Jack. melihat peran pendidikan dalam pemuritan, dalam melayani? Ini boleh lihat contekan nggak sih? Wih, jangan. Ada tulisan-tulisan berjalan di sini. Ada. Enggak dulu. Suka lihat tulisan jawaban di paha gitu. Sekolah dulu. Bukan saya. Ini murid-murid bandel dulu nih. Enggak lah, sudah bertobat ya, Pak Jack. Gimana tuh Bang Jack? Pertanyaan. Ini kan jadi apa tadi melihat Kan Bang Jack kan sudah Bang Jack sudah berbagi pengalaman personal tentang bagaimana, seperti apa, dari mana latar belakang. Sekarang kita agak lompat ke arah pendidikan sekarang. Kan karena topik sudut yang pelayanan menyambungkan tadi sudah benar. dibagikan nih. Benar. gitu. Itu sudut Sekarang pelayanan. sebagai orang yang sudah ada di Batam, ya, sudah melewati berapa tempat. Yes. Jadi kan menurut saya ini bukan sebuah premis Ya. yang adalah paling benar. Bukan. Iya. Iya.
ketika kita melayani orang dia, kan pendidikan itu sangat mempengaruhi cara berpikir orang. Ya benar. Setuju nggak? Setuju. Cara setuju. orang nangkep. Setuju. Jangan gini, orang yang lulusan SD, dan orang yang lulus Iya. universitas tinggi, Iya. cara mereka meresponi masalah Itu dan berbeda. melihat Tuhannya itu berpengaruh banget tentang Iya. worldview-nya itu terbentuk gitu. Nah, Bang Jacob, bagaimana pengalaman Bang Jacob dalam melayani? Kamu sebagai pelayan Tuhan yang berhadapan dengan orang-orang yang tadi itu tidak terdidik dengan baik, seperti apa? Dan implikasi konfliknya seperti apa? Itu kan menarik nih. Nah, itu coba berbagi pengalaman Bang. Mungkin pengalamannya. Ya, kalau pengalaman terlalu spesifik gimana sih belum punya ya. Cuman sebagai pengkhotbah itu seringkali ketemu Oh, ini dengan tentang khotbah ya, ya. ketemu dengan beragam orang yang taraf pendidikannya itu kan beragam tuh. Ada yang cuma tamatan SD, ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang perguruan tinggi. Nah, kalau ini semua ada di satu ruangan, Nah, itu tuh. nah itu is challenging banget bagi seorang pembicara. Oh, Saya nggak tahu iya. Bung Iya, Teo atau iya. Bung Sam seperti apa, Iya. tapi kalau as my pengalaman nih, Ya, kalau misalnya ada kalau jemaat sendiri paling tidak kita udah tahu nih. orang-orang. Nah, tapi kalau jemaat dari itu kita hadir sebagai pendeta tamu undangan, saya selalu tanya riset dulu nih jemaatnya apa. Nah, tujuannya apa? Supaya saya udah tahu ragam jemaat, dan itu membuat saya untuk selalu berdoa ya, mengandalkan Tuhan. mengandalkan Tuhan, karena kemampuan teologi sekolah teologi kita nggak bisa menjangkau dan Ya. menjawab itu. Mhm. Nah, itu satu, berdoa. Tapi bukan berarti cuma berdoa dan udah terserah Tuhan, enggak. Ya. Kemudian coba Belajar. belajar. Kadang tanya kepada beberapa dosen yang memang cukup kami masih dekat sampai hari ini, saya tanya kalau kondisinya seperti ini bagaimana, dan mereka selalu arahkan untuk kalau bisa let's say 30 menit kita khotbah. Pastikan bahwa khotbah itu, inti dari khotbah itu ambil 7 menit aja. Mhm. Tapi bagaimana inti yang 7 menit ini dibagi dalam beberapa menit untuk bisa menjangkau mereka-mereka itu. Asik. Oh, gitu. Ini tips nih ya. Ya, itu tips and trick aja. Tips, ya. Oh, Jadi kayak misalkan kemarin di sekolah PASM ini kan dia tanya, saya kan tanya, berapa menit saya khotbah? Ih, Dia bilang 15 menit kalau bisa, lebih cepat gitu. 15 menit? Iya. Iya, dia bilang Itu gitu. dua berapa? keliling 2 kok. menit? Betul. Dia bilang gitu. Jadi pada akhirnya saya harus tahu konten yang mau saya bawa itu apa. Nah, temanya saya bikin, saya tanya apa temanya, dia bilang nggak, bikin sendiri aja. Saya mau bicara soal hidup yang berdampak. Nah, dampak itu apa? Saya ingat. Nah, saya langsung bikin semacam lempar statement kesimpulan khotbah itu di awal bahwa jadi yang mau saya kejar itu bahwa di dunia ini ada 3 jenis orang. Iya. Dan ngomongin itu sebenarnya nggak sampai 2 menit tuh. 1 biasa-biasa, 2 merugikan, 3 menguntungkan. Nah, kalian itu pengen mau jadi orang seperti apa sih? Iya. Nah, dan 3 ini bagaimana ibaratnya kalau marketing nih, kita menselaskan nih poin ini. Pastikan bahwa oh si A nangkep nggak nih. Ketika kita lagi ngomong sana kan, kita harus perhatikan audiens kita nih nangkep barang kita. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa ternyata dia kurang nangkep, nah cari. Jadi jangan 30 menit atau 15 menit itu dipakai buat sampaikan ini kata-kata ini semua harus dibabat dengan persiapan. Ya, Tanpa harus. Itu sih lebih kayak Keren. ke arah itu sih gitu ya. Ya, itu Persiapannya ini langsung- pelayanan gitu ya. Langsung Pada- aplikatifnya nih. pada- Jelas. Ya. Oke. Ini Pak Jack, Ya. tanya kita kembali kepada pelayanan gereja gitu ya, pelayanan gereja. Di pelayanan gereja, apakah ada sisi negatifnya atau tidak? Sebenarnya ada. Karena gini, Boleh sebut apa itu? karena gini, satu kenapa ada kita ini masih hidup di dunia. Ya. Dunia itu bukan tempat ideal yang like tidak ada lagi kejahatan, ya, Mhm. masih selalu banyak. Bahkan mau orang Kristen apapun sampai hari ini sisi negatif, dark side-nya negatif seseorang pasti selalu ada, kayak gitu. Entah itu sesama pelayan, Ya. antara sesama hamba Tuhan atau dengan jemaat dengan pendetanya pasti selalu ada konflik. Jadi Ya, ditanya apakah ada negatif, ya
jawaban sederhananya ada. Oh. Mungkin bahasa sekarang tuh lebih ngetren tuh toxic ya. Oh, toxic ya. Ada. Cuman sekarang bagaimana how to kita merespon. Mhm. Itu titik poinnya bagaimana kita merespon. Ya mungkin antara kita ini aja kan pasti punya aja ada sikap yang bikin dongkol gitu. Cuman Oh gitu. pasti ada. Kayak Tapi gitu. dari segi tugas-tugas itu ada sesuatu yang negatif nggak yang kita dapat? Tugas-tugas gereja, pelayanannya gitu. Bermain musik, aser, kalau yang kita tahu ya kan, soundman dan sebagainya. Ada nggak sisi negatif? Ya, kalau kita sound di situ gitu. Kalau soundman palingan dia bikin sound bunyinya jelek ya pasti mengganggu lah. Gitu, Kalau gitu. singer nyanyi fals kan atau biasa tim pelayan kan datang telat itu kan mengganggu. Ya. Itu kan bagian dari negatif nggak sih? Atau itu positif buat Bapak? Mungkin kali ya. jadi gini, Pak Jack. Ya. Apakah dalam satu pelayanan gereja ada levelnya nggak ya? Maksudnya level ada. ada kastanya. Ini kan paling tinggi tuh kok Pak Jack kan sering khotbah nih, ya kan? Mana tahu dia yang paling apa? Dia yang paling kuat nyerang ini. Ini kayaknya banyak iblis di bawah ini. Saya berharap pertanyaan dia tidak sedang menggambarkan curahan isi hatinya Iya. sebenarnya. Ya, dia sebenarnya Lagi mencoba. butuh pemulihan jati diri. Mereka mencoba menutupi itu. Tapi gini ya, siap. Bagus tuh. Balik lagi saya ya ini pandangan pribadi ya, Bung Theo, Bung Sam. Iya. Ya. Kalau saya tidak pernah menilai pelayanan itu ada levelnya. Buat saya sama rata gitu ya. Oh, gitu. Sama rata aja karena kadang saya habis khotbah saya juga adalah orang yang ambil sampah, terbuang, dan buat saya itu nggak ada. Justru malah kalau saya nggak ada jadwal khotbah kan ada hal lain yang bisa dikerjakan kayak gitu. Bahkan pernah satu kejadian COVID kemarin itu main gitar, WL, habis itu simpan gitar, langsung khotbah, cuman kolektor aja nggak dijalanin gitu. Oh. Dan saya menikmati aja semua karena pada satu level saya menaruh gitu. Nah buat saya jangan beranggapan bahwa khotbah itu lebih wow daripada aser. Jangan menempatkan satu, enggak sih, buat saya semua sama lah, nggak ada yang terlalu spesial gitu. Jadi janganlah terlalu memberi nilai label lebih tinggi terhadap. Iya. Setuju. Saya kira setuju. gitu. Kalian setuju? Mungkin ini ya, mungkin bukan lebih penting, mungkin persembahan kasihnya beda kan. Ya itu nggak tahu ya. Kalau ini pakai hati. Kalau hati. ini pakai gimana? Iya. Tapi gini, di pengalaman ya Bung Theo, Gimana tuh? udah pasti gini, setiap kali kita diundang khotbah pasti ada aja beberapa gereja yang selalu kasih ampau, amplop gitu ya. Nah, ini pengalaman aja di beberapa gereja yang saya patokannya selalu pada hati saya selalu tanya Tuhan gitu. Dan bukan mau membanggakan diri atau apapun, di beberapa gereja pada akhirnya saya terima terus balikin. Sikap Apalagi yang baik gitu ya. pendetanya tadi baru saja pengumuman bahwa jemaat depan gereja ini lagi butuh dana untuk ini, atau kita lagi butuh budget. Tapi untuk... nggak dipegang-pegang dulu kan? Nggak dong. Nggak, langsung aja ya. Kadang nggak terima, langsung. Ini kayaknya tebel. Orang yang datang ke situ saya bilang, Jadi maksudnya isinya diambil, amplopnya dibalikin. iya maksudnya gini kan Theo. Tolong sampah amplopnya dibuang. Isinya diambil, amplopnya dibalikin. Itu maksudnya dari tadi. Aduh, berat ini. Aduh. Ya. Jadi Gereja mana Pak ya? Gereja mana? yang apa? Yang sinodal. Oke. Jadi selalu begitu, berapa kali saya selalu bilang bahwa ya itu tadi ada dengar pengumuman soal biaya Natal atau jadi Bu balikin aja ke gereja atau kasih kembali ke panitia. Wah itu anggap aja sumbangan dari saya lah. Iya. Lebih dan itu berkali-kali. Dan tadi pagi ini sebelum kesini nih kami ada meeting dengan beberapa teman dan mereka tanya, Pak kalau kami undang khotbah Bapak ada tarifnya? Saya bilang biasa ada sih. Kalau Batam itu 10 jutaan gitu.
Coba Tergantung S-nya belakang. saya bilang sama mereka, saya bilang, Oh, ini ngomong ini jawabannya tergantung ini. Sikon ya. bercanda. Serius dulu nih. Tapi saya bilang sama mereka. Ya. Saya bilang, saya tuh nggak pernah dalam hidupku kasih tarif-tarif, apalagi soal itu pelayanan. Pelayanan ya. Kita lahir dari situ ya. Enggak. Karena itu tadi filosofi saya kan tadi kan itu udah hidup kita. Benar. Justru saya lebih senang banget ada kesempatan untuk melayani, itu lebih penting daripada amplop yang mau kita Hidup ini terima gitu. ada. Nah, itu pertanyaan. Saya heran tadi. Saya Itu pertanyaannya dalam banget sampai nggak terucapkan. Saya jawab dulu. Udah ada apa? Saya tunggu. Oh, ternyata nggak keluar ini. Keluar ya. Oh. Udah telepati kami sebenarnya. Kuat banget ya. Gitulah. Ya, ini menarik kalau kita bahas, nggak usah meluas dulu ya. Kita mungkin Coba dalam- dipersempit Bang Zen. Iya, Coba dipersempit ini. Oh, Oke. Misalnya, Siap. gimana dengan penghidupan? Kalau terlalu sering balikin Yes, amplopnya. good. That's nice. Nah. Nah, itu yang ternyata sampai hari ini betul. hidup ya. Hidup. Benar, Iya, itu oke. jawaban yang sama. Jangan sampai maksudnya hidup tapi kurang Nah, gizi. 7 menit lagi katanya. Aduh, 7 menit. Bicara apa kita ya? Ayo. Ya, Oke. singkat padat nggak jelas. Jadi gini Kak Theo, itu yang sampai hari ini selalu saya jawab ke orang murah. Apalagi orang selalu tanya, dengan mendengar cerita yang semacam tadi, terus Bapak hidup dari mana? Saya bilang, ya sekarang saya masih hidup, saya bilang. Saya aja nggak mikirin gitu loh. Iya. Nah, saya selalu punya pemahaman gini. Ketika saya ini adalah karyawannya kerajaan Allah. Siap. Bos saya Tuhan gitu. Ya. Dan Yesus itu di statementnya jelas ketika dia utus 70 murid itu kan. Iya. Kau ke kota sana, ke desa sana, kau nggak usah Bawa bawa apa-apa. apa gitu. Ya. Benar. As a manusia human yang punya kebutuhan nih, dia bakalan tanya, lo nggak suruh kami nggak bawa apa-apa, terus ini baju ini rusak mau pakai yang mana? Iya. Yesus nggak bilang nanti saya akan kirim donatur, dia nggak ngomong itu. Iya. Dia cuma bilang gini, sebagaimana seorang pekerja dapat makan, demikianlah kamu. Dia nggak ada bilang sumbernya datang dari mana. Itu catat tuh. Dan- Catat ya. Sampai- Catat para pengangguran ya. Pengangguran yang jadi hamba Tuhan. Bertobat ngana. Jangan khawatir ngana. Jadi selalu bahwa pada akhirnya, Kontennya ini berbahaya nggak ya? Enggak. Iya. jadi ya sampai hari ini saya selalu melihat bahwa pintu aksesnya berkat Tuhan ke hidupku itu dari mana aja. Siap. Ya, jadi kadang di luar kita selalu ada caranya. Intinya selalu ada cara dia yang di luar pemahaman. Karena saya pada akhirnya kenapa kok bisa begitu? Karena memang di Alkitab dia nggak beritahu bahwa inilah pintu yang kubuka buat kamu. Iya. Yesus hanya bilang orang kerja dapat makan, begitu juga seorang hamba Tuhan pasti Pernah kecewa nggak? pernah Misalnya, kecewa sama Tuhan. Kredit Oh. handphone 12 kali. Hah? Jatuh tempo tanggal 12. Kayaknya apa? Itu ini yang jawab. Soalnya baru ngalamin juga. Apalagi bawa Aku di orang, sini. orangnya belum Sangat bayar. dewasa. Aduh. Sangat dewasa. Kayaknya langsung ke sini aja, Pak. Ini baru Sangat dewasa menjika. Saya mau jawab nih, narasumber boleh jawab juga. Boleh. Narasumber. Nanti gantian menjawab. langsung ke dia 2 aja. menit, 2 menit, 2 menit. Apa itu tadi? Misalnya, selama dalam melayani, dalam sudut pelayanan, Aha. Bang Sam punya cicilan, Ya. terus tanggal 12 Jatuh tidak ada tempo. duitnya. Duit ini nggak ada. Terus doa-doa kalau melihat kesaksian-kesaksian di gereja karismatik kan gitu. Besar Tuhan banget. adalah penyedia, tanggal 12 tidak tersedia. Di gereja mana, Kak? Jangan main ini. Nggak ada itu. Tapi akhirnya nggak ada juga duitnya. Iya ya. Gimana benar. tuh? Benar, ya. Gimana tuh? Gini, ini tips ya, Saudara. Selagi kita bernapas, bekerjalah. Wih. Siap. Hehehe. Kalau sudah tahu jatuh tempo tanggal 12, tanggal 1 udah bekerja keras. Siap. Ya toh? Kan gitu. Kerja yang seperti apa, Pak? Hah? Kerja apa? Ya. Apa? Misalnya. Kan Sebenarnya- Batam kan banyak judi online. Iya. Itu baik juga sebenarnya. Maksudnya ojek online tadi Iya, salah iya, ngomong. iya. Ojek online. Nanti oke. tit ya, pin. Nah, gitu ya. Oke.
Ya kerja yang seperti apa, nguli juga kerja. Maksudnya kerja yang mampu lah untuk apa? Kita sendiri. Nggak mungkin juga saya jadi apa ya? Ngelas, saya nggak punya skill ngelas gitu. Yang kita bisa dan kita bisa apa tuh? Pikirkan bahwa tanggal 12 nanti bisa bayar gitu. Hamba Tuhan juga berhikmat gitu. Setuju. Iya, hamba Tuhan juga berhikmat. Apalagi zaman sekarang kan. Oh, makanya tadi yang bahas yang sebelumnya yang itu kan yang tadi apa tuh? Setiap katanya bilang kalau begitu berarti setiap orang kaya bisa buat gereja dong, ya kan? Oh, karena fasilitas yang ada. Jadi kalau tips untuk hamba-hamba Tuhan, ya kita memang tadi firman tadi itu benar. Ya kata Tuhan juga bekerja, ya bekerja, kerjalah selagi kita di dunia sebelum pulang. Sebelum pulang bekerja lah ya sebisa mungkin. Kayak pajak juga dia buat konten kreator sekarang kan sudah berpikir bukan hanya untuk orang tahu apa isi khotbahnya dan sebagainya. Di balik itu kan ada juga timbal baliknya, ya kan gitu. Bekerja lah intinya. Cuman ya kalau dari saya yang tadi sebenarnya gini sih, harus ngebedain untuk kayak misalnya contoh kasusnya kredit nih. Iya ya. Ini kebutuhan atau hanya untuk mau aktualisasi diri dan konsumtif. Dan aku rasa Tuhan pun malas juga ngejawabin doa-doa yang hanya untuk kehidupan konsumtif kan kayaknya nggak bisa tuh gitu loh. Kayak misalkan lagi up sekarang nih iPhone berapa? Mau 16 nih. Iya ya. Wah ini bisa kredit kan, home kredit akan murah. Udah ambil karena ngikut ngetren doang kayak gitu. Jadi, nah makanya sebagai ini sih ya, di Alkitab saya jadi ingat karena tadi nyinggung soal pendidikan juga ya. Sekalian lah menjadi statement terakhirnya saya ini kan 7 menit lagi tadi ya. Yes. Kan di Hosea itu kan Hosea 4 ayat 6 atau 6 ayat 4 lupa, nanti dimunculin aja cari ayatnya kan. Iya. Di dalam teks Inggris dia bilang umatku binasa itu karena kurangnya pengetahuan. Bukan bilang kurang doa atau kurang puasa, enggak, dia nggak ngomong itu, dia cuma bilang kurangnya pengetahuan kayak gitu. Nah kita nih kadang-kadang orang-orang yang maaf nih ya yang menganggap diri spiritualitas banget, menganggap remeh knowledge nih gitu loh. Pengetahuan itu kayak apa sih, belajar soal teknologi, finance, belajar soal manajemen keuangan, belajar soal apa itu kebutuhan dan keinginan, teknologi basic juga ya. skill. basic skill. Kayak di COVID kemarin ya, Pak Jack, mau tidak mau gereja beralih kepada online. Iya, mau nggak mau. Iya kan? Jadi yang selama ini gereja hanya berpikir bahwa harus ada. Nah, yang kayak gitu hal-hal simpel gitu. Karena kita nih terlalu bicara soal yang terlalu di atas sana, sampai ya gue rasa doa begitu Tuhan pun nanti dulu lah, nggak usah jawab dulu lah, biar dia belajar. Kadang kan Tuhan nggak menjawab doa itu kan sebenarnya Tuhan sudah menjawab. Jawabannya tidak menjawab, terus mau apa gitu? Mau ngerengek? Ya mungkin buat dia belum waktunya aja sih. Gitu. Ini soalnya ini jadi banyak apa ya, menjadi motor penggerak mengapa orang melayani. Ya kan? Apa yang saya dapat. Sementara kan mentalitas kerajaan kan apa yang saya bagikan kan. Iya. Wow. Ya. Sebenarnya banyak kalau kita mau tanya lagi tentang pelayanan ya. Tadi ada statement yang cukup bagus itu dari Kak Theo bahwa kan seringkali orang beranggapan pelayanan itu ada sesuatu di belakang sehingga dia pelayanan supaya dia terkenal dan sebagainya, ya kan? Bahwa pelayanan itu seperti ya pelayanan itu kehidupan. Bukan mengambil. Iya, bukan mengambil. Benar. Oke. Untuk menutup perbincangan kita sekarang, boleh sesuatu sampaikan bahwa kepada teman-teman pelayanan yang sedang melayani gini, karena ada juga yang melayani atau yang belum melayani. Ya, yang belum melayani dan yang sudah melayani juga, boleh pesan khusus bagi mereka agar tetap pelayanan. Yang belum melayani jadi pelayan, ikut melayani. Lalu apakah pelayanan itu gini? Ini terakhir pertanyaan, nanti boleh close statement. Lalu ini, apakah pelayanan itu harus setiap hari ya? Gitu. Kan ada jadwalnya Senin. Ini ada orang tua yang bicara sama saya bahwa
kenapa ya anak saya pelayanan Senin sampai Minggu katanya. Senin sampai saya, aduh. Oh itu alasan pulang pergi keluar Iya. Bukan salah gerejanya ya. Bukan salah Oke, udah dijawab sama KTO bahwa itu alasan ya. Biar Alasan- rohani toh bisa biar keluar rumah. biar rohani, padahal kabur-kabur. Oke. Jadi Yang- pernah kejadian tuh, Mm-mm. ada anak mau pergi pacaran, Ya. bilang sama mamanya, "Mak, Bang Jack suruh ke gereja." Kok udah malam nggak pulang? Mamanya telepon, "Om Jack, kok anakku belum pulang ya?" Saya bilang, "Lah emang kemana?" "Loh kan Om Jack suruh ke gereja tadi." "Lah hari ini nggak ada gereja," saya bilang, "ini kan hari Senin. Hari Senin itu kan memang nggak ada kegiatan di gereja." "Loh kok gitu bisa?" Saya bilang, "Nah Bu, gini aja lah, lain kali kalau apa yang berhubungan sama gereja, mendingan langsung tanya dulu lah, kayak biar aman gitu." Jadi Iya, kadang iya. orang tua pun punya pemahaman semacam itu karena ya kompleks lah ya masalah ini. Cuman gini, kalau pertanyaannya, saya rasa tadi di pertanyaan 2 di awal tadi saya udah jawab soal itu, bahwa ketika kita menyadari bahwa pelayanan itu bukan cuma about ada di gereja, ada di mimbar atau aser dan sebatas doa hari Rabu. Pelayanan itu di mana aja, sebetulnya kita nggak perlu ada sekat-sekat dan tidak ada lagi asumsi bahwa kenapa sih harus melayani terus kayak gitu. Sebenarnya nggak ada. Dan yang mendasari bahwa mengertilah bahwa hidup itu kan kayak tadi Teo bilang, bahwa orang yang punya mentalitas kerajaan kingdom of God itu kan bagaimana sharing life gitu, memberi hidup. Ya, Nah memberi ya. hidup itu kan bukan masa Apa kita yang bilang dapat ya, gitu ya. minggu udah beri hidup, kan nggak bisa begitu, everyday gitu loh. Oh, iya, Setiap iya. itu harusnya begitu kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang kalau istilah saya tuh gitu, jangan melayani karena motivasinya perut. Wow. Jangan. Itu mendingan janganlah di gereja. Kalaupun begitu, ya kalaupun gereja lo yang masih iming-iming lo dengan gaji dan lo melayani, ya berdoa aja lah semoga gereja ini gak bangkrut aja gitu. Itu aja pesannya. Iya. Kalau lo masih, jadi simpelnya gini, don't think about how to get blessing, tapi pikirlah bagaimana how to be a blessing gitu. Bagaimana jadi berkat. Gitu. Itu aja closing statementnya. Oke. Closing statement juga. Hah? Narasumber kasih. Oke, saya sebagai host tadi sudah dikasih tahu sama narasumber, luar biasa narasumber ini. Terima kasih Pak Jack ya. Tadi dikatakan bahwa jangan bagaimana orang memberkati kita yang harus berpikir bahwa kita memberi berkat kepada orang lain. Kalau saya pribadi ya melayani Itu jawabannya. itulah. Berat sekali kalau kayak gini. Kak Theo lah tembaknya ke saya saudara. Iya. Aku tahu kamu mau kemana-mana itu, langsung kamu bikin statement penutup. Iya. Saya sebagai host katakan bahwa pelayanan itu penting. Ya, penting. Ya. Jadi jangan melayani karena unsur apapun, ya melayani itu karena hidup. Sudah Tuhan duluan melayani kita ya Kak. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar biasa panjang.